Assalamualaikum Mas. Saya di sini ingin mewakilkan dari teman-teman, ingin berterima kasih karena telah diterima dalam kegiatan BKR di sini kurang lebih 2-3 bulan. Saya dan teman-teman mengucapkan sangat banyak berterima kasih. Tak minta maaf. Ya, minta maaf Pak. Tapi minta maaf di depan tadi Rom. Tapi. Ya, saya juga nyampaikan banyak terima kasih mewakili teman-teman. Ya, sedikit banyak pasti pekerjaan kita banyak yang terbantu dengan hadirnya kemudian tentu kalau kemudian ada kami ada salah hilaf dalam hal membimbing, mungkin juga dirasa ngajari yang kurang baik, ya harus ditinggalkan saja, bawa yang baik-baik saja keluar dari tempat ini. Kemudian kalau nilai misalkan kurang berkenan, ya karena penilaian itu sifatnya subjektif. Contoh misalkan begini, dengan sama-sama dari jurusan akuntansi, temennya ada di desa mungkin atau di kecamatan lain, kok nilainya lebih besar dari nilai yang kita berikan, semata-mata nilai itu sifatnya subjektif. Ya, jadi misalkan di sini nganggap sampean bagus, tapi bagusnya menurut kita tuh nilainya 8. Sementara ada di tempat lain yang mereka nilainya bagusnya menurut mereka 9,5. Jadi hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nilai objektif. Ya, semoga saja nilainya dibandingkan dengan teman kalian yang ada di unit kerja lain, di kantor lain, itu ya tidak jauh berbeda. Jadi yang bisa kita berikan selama ini ya cuma itu, pembimbingan. Kalaupun kemudian suatu saat misalkan pernah ngejoki sampai yang sakit hati, sampai yang nangis misalkan, itu hanya bagian dari pendewasaan. Jangankan jenengan yang kemudian ikut kegiatan seperti itu, kita pegawai saja misalkan satu dengan yang lain, kadang kemudian akhirnya kayak jadi padahal tujuannya baik, ingin memperbaiki, ingin ngasih contoh yang baik, tapi kadang ditangkap tidak baik. Jadi ya itu bagian dari pendewasaan. Kalau sampean belajar di kantor ini, nanti kalau sudah jadi pegawai, saya punya pimpinan kayak gini, punya teman kerja kayak gini, dia sebenarnya niatnya baik, mau memperbaiki, tapi tangkapan saya saja yang kemudian keliru. Jadi seperti itu, bagian dari belajar. Karena beda dengan ilmu yang didapat di sekolah dengan apa yang didapat di masyarakat, di tempat kerja. Ya seperti inilah tempat kerja. Jadi itu ya pesan saya, mengulang yang tadi, ambil yang baik dari tempat kerja itu, yang jelek-jelek tinggalkan saja di tempat yang tidak usah dibawa. Kemudian ya saya menyampaikan permohonan maaf kalaupun teman-teman tidak bisa ketemu dengan jenengan kalian semuanya hari ini, mungkin diwakili saya dan beberapa orang ini. Ya intinya kita nggak pernah niatkan untuk menyakiti jenengan apa segala macam, itu hanya ya sekedar latihan mental mungkin, anggap seperti itu ya. Jadi kalaupun kemudian dari kita, kalaupun benar-benar ada yang kita sengaja buat kesalahan, ya minta tolong dimaafkan ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya urgen, rahasia di kantor ini nggak usah dibawa kemana-mana. Misalkan sampean tahu rahasianya kantor ini opo ya, nggak usah disampaikan ya. Sudah cukup sampean aja yang tahu, nggak usah disampaikan ke guru, nggak usah disampaikan ke orang lain, ke orang tua, ke teman, nggak usah. Di kantor itu ternyata Pak Tovan tuh sering tidur di musola gitu, sering nggak masuk misalkan, itu kan rahasia kantor, nggak usah diceritakan kemana-mana. Atau ada hal-hal lain berkaitan dengan rahasia kantor apa gitu kan, di sana itu suka nyiasati anggaran, belanja cuma 100 suruh tulis 500 misalkan. Udah, itu bagian dari rahasia menurut saya.
Terus nggak usah di kemana-mana ya, misalkan pun ada. Jadi cukuplah kenangan kita jadi yang baik-baik saja disampaikan, itu aja ya. Yang baik-baik saja juga diambil. Mungkin itulah ya, semoga adik-adik tambah sukses di tempat sekolah yang baru. Kalaupun kemudian dengan berpengalaman di tempat ini jadi punya keinginan pengen juga ya jadi pegawai, ya semoga keturutan cita-cita. Tapi kalau kemudian punya cita-cita yang lain ya semoga saja juga keturutan disampaikan. Kemudian hal lain lagi mungkin kita karena minta bantuan teman-teman misalkan masak, buat apa namanya figura apa segala macem, buat kerajinan tangan itu apa segala macem, diminta tolong masak apa segala macem ya. Kalau misalkan merasa, mohon maaf ya, merasa rugi, dirugikan ya semoga aja nanti ada gantinya yang lain. Tapi paling tidak saya yakin banyak manfaatnya yang dirasakan teman-teman. Misalkan ya gara-gara makan kemudian bisa saling berbagi, maybe sedekahnya jenengan, kemudian dengan disuruh buat kerajinan tangan diperasah keterampilannya, ada kenang-kenangan yang kemudian ya kalau lihat itu teman-teman di sini kan, oh ini dulu yang dibuat David, oh ini yang dibuat Ella, segala macam ya. Jadi itu apa namanya yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik tambah sukses. Saya cuma nitip pesan ya. Sampean ini pelajar, tentu jadi contoh bagi yang lain. Jadi yang paling tidak jadi contoh minimal bagi keluarga. Dalam hal apa ya, penerapan protokol kesehatan ya, pakai masker atau segala macam. Hal yang sepele. Kita tidak pernah merasakan kalau tidak pernah akan apa ya merasakan manfaatnya kalau kita sendiri belum pernah merasakan. Tapi saya tidak mendoakan jelek. Contoh misalkan sekarang saya lagi sakit pinggul saya misalkan, oh ini jadinya kayak mungkin karena kebanyakan duduk, jarang olahraga seperti itu, jadi nyesal sendiri. Kalau jenengan misalkan nanti jenengan atau keluarga inti jenengan misalkan pas kena COVID misalkan, ya kita tidak mendoakan orang, baru nanti iya ternyata penting pakai masker, jaga protokol kesehatan. Nah, kalau masih sehat, tenang-tenang saja ya insya Allah ya. Jadi nggak ada salahnya. Sesekali waktu kalau ada ya dibuka. Jenengan sering lihat saya. Yang paling tidak kita jaga. Kalau ketemu dengan orang, ada orang berkunjung ke saya, paling saya masker. Setelah itu paling saya pakai hand sanitizer. Toh semua ini dimanfaatkan. Ada tempat cuci tangan juga. Kalau itu tidak dibiasakan, ya gimana nanti kita mau membiasakan bapak ibu kita yang mungkin tidak punya kesempatan berpendidikan sama seperti kita. Bapak ibu saya, misalkan bapak saya tidak lulus SD. Nah sekarang kalau kemudian saya terpelajar, tidak mencontohkan yang baik, mau nyontoh siapa? Di paling tidak kita yang sudah berpendidikan tahu keadaan negara digunakan kan? Ya. Jadi sekalian ngasih contoh buat adik-adik kita, buat teman-teman kita, buat masyarakat. Jadi jangan sampai dicekuk. Ini tuh anak sekolah jadi tertib, gak pakai masker. Pengap memang. Jadi pada saatnya dimakan. Jadi kalau ketemu kayak gini ngomong pakai ya itu saja. Kemudian ini dari teman-teman buat apa? Paling cuma bisanya buat beli pulsa. Bukan dari saya, dari teman-teman semua. Cuma saya yang tugasnya dari masih satu. Nggak usah. Tapi tidak mau ya Pak. Gantinya beli masker. Nanti tak belikan masker, tak kasih maskernya. Ya, terima kasih saya semua. Mewakili teman-teman, nanti mungkin ada yang berkesempatan sampean pamit ya, dipamit ya. Kalau yang nggak ada, saya mewakili. Ya pun, selamat, sukses di tempat yang baru. Jaga baik-baik. Nanti kalau bisa kontak-kontak ya, masih kontak-kontak dengan teman-teman di sini. Ada kesempatan datang ke sini. Yang dulu-dulu juga pendahulu jenengan banyak juga beberapa kali sering ke sini. Kalau lagi ini mungkin lagi liburan atau apa ya, nantinya silahkan. Kita selalu terbuka. Jam kerjanya juga jenengan sudah tahu. Nomor kontaknya teman-teman
Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.